Assalamualaikum Bu Umi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu Umi hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Ya, seperti yang sebelumnya sudah kita obrolkan ya. Hari ini saya akan melaksanakan supervisi di kelas yang Bu Umi ngajar. Kebetulan Bu Umi hari ini ada jam ngajar ya? Ada jam ngajar. Nah, di kelas berapa ya Ibu? Di kelas 74. Di kelas 74. Ya. Oh, pukul berapa nanti Ibu mengajar di kelas Jam 74? Jam pertama dan kedua. Yang pertama dan Kedua. Oke, baik, nanti saya akan melaksanakan supervisi di sana. Nah, mungkin sebelumnya saya ingin bertanya dulu ya, kira-kira apa saja yang Ibu persiapkan atau strategi apa yang akan Ibu gunakan ketika dalam mengajar. Ya. Ya, mungkin yang pertama saya ingin tahu Bu ya, tujuan pembelajaran Ibu itu ketika mengajar kelas 74 bahasa Indonesia Bu ya? Bahasa Indonesia. Apa tujuannya? Kebetulan materi sekarang sedang dipelajari adalah menulis surat pribadi. Jadi tujuan pembelajaran yang akan dilakukan nanti di kelas tersebut, yang pertama melalui pembelajaran dengan metode TPS Pak. TPS. Ya, Think Pair Share, peserta didik yang pertama dapat menulis surat pribadi ya dengan memperhatikan struktur yang tepat. Iya. Yang kedua dapat menulis surat pribadi dengan isi yang sesuai dengan konteks. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga itu dapat menulis surat pribadi dengan ejaan yang tepat. Iya. Oke, mungkin itu tujuannya Bu ya. Untuk selain mencapai tujuan pembelajaran, kira-kira di dalam pembelajaran kali ini Ibu mengembangkan apa di kelas ini? Pada pembelajaran kali ini saya ingin mengembangkan kemampuan berpikir dan memilih dan merangkai kata begitu Pak. Untuk menulis surat pribadi yang sesuai dengan tadi strukturnya, ejaannya, sesuai konteks yang pasti. Oh, jadi lebih pertama ingin mengembangkan kemampuan berpikir. Makanya pakai model TPS gitu tadi. TPS. Iya, Think Pair Share gitu ya. Think Pair Share. Oke, mungkin. Oke, baik, selain itu mungkin ada lagi Bu yang menjadi fokus pengembangan selain apa untuk meningkatkan kemampuan berpikir anak? Saya ingin mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi Pak, yang sesuai dengan kebutuhan anak. Ya, yakni diferensiasi proses dan diferensiasi produk. Proses sama produk. Ya. Serta ingin mengembangkan kemampuan sosial emosional. Nanti ada pengembangan sosial emosional. Selanjutnya, bagaimana proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti terhadap peserta didik? Baik, untuk proses pembelajarannya mungkin yang pertama saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik kepada siswa, agar siswa mengetahui struktur surat pribadi dengan tepat. Lalu setelah mengetahui strukturnya, siswa diminta untuk menulis surat pribadi, menulis secara mandiri di media yang mereka inginkan. Saya bebaskan, bisa menggunakan kertas folio, karton, atau kertas manila, origami, terserah, bebas, sesuai keinginan anak. Nah, setelah produknya jadi atau hasilnya jadi, anak berdiskusi dengan teman sebangkunya, apa kekurangannya dari strukturnya, mungkin ejaannya, konteksnya sudah sesuai atau belum. Nah, setelah mereka diskusikan, mereka share atau presentasi di depan kelas. Begitu ya. Prosesnya ya tergambar nanti dilakukan oleh Ibu beserta didik. Ya, mungkin selanjutnya begini Bu ya. Untuk supaya lancar pembelajarannya, supaya tujuannya tercapai, apa ya strategi pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti? Mungkin strategi yang akan saya lakukan nanti, yang pertama akan ada ice breaking dulu Pak, pembukaan biar anak-anak semangat fokus gitu ya, agar lebih fokus dan semangat. Terus metode yang akan saya pakai metode TPS tadi Pak. TPS. Think, Pair, Share. Berpikir gitu ya. Lalu metode tadi ya untuk mencapai tujuan pembelajaran.
Yang terakhir saya akan melakukan refleksi ya. bersama anak-anak. Baik, Ibu sudah sangat tergambar sekali. Nanti saya akan mensupervisi Ibu di kelas. Setidaknya saya sudah mendapatkan gambaran apa yang akan dilakukan oleh Ibu dan peserta Ibu di kelas. Ya, mudah-mudahan lancar Bu ya pembelajarannya, tercapai tujuannya juga anak jadi bertambah ilmu dan pengetahuan. Yuk, terima kasih ya Bu ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar anak-anak sehat? Apa kabar pagi ini? Berdoa terlebih dahulu. Sikap baca doa dalam Ramadan kepercayaannya masing-masing. Mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siswa yang dipanggil silahkan angkat tangannya. Ahmad Dinar, Ada Bu. Adam Nuridwan. Sayangnya setengah dari ikan emas tersebut tenggelam. Berapa banyak ikan emas yang tersisa di kolam? Berapa? 20. Kita lihat jawabannya adalah 20. Boleh baik, kalau sudah perhatikan spin atau putaran roda emosi. Nanti akan Ibu perlihatkan. Lalu jawablah pertanyaan yang ada dalam roda emosi tersebut. Gelisah. Silakan diisi. Silakan bagaimana emosi kalian kalau kalian merasa gugup. Kalau sudah Ibu ingin mengetahui bagaimana cara kalian mengontrol emosi kalian ya. Siapa yang mau dua orang saja yang mau ke depan untuk membacakan hasilnya? Tunjukkan. Ya. Silakan. Saya merasa gugup ketika ditunjuk untuk maju ke depan. Wajar atau tidak gugup? Wajar. Tetapi kita harus bisa mengendalikan emosi. Jangan sampai emosi kita, rasa gugup itu mengganggu pelajaran. Buktinya sekarang bisa mengontrol kan emosinya? Bisa. Terima kasih untuk Malik dan Elfrida. Nah, berarti kita simpulkan bahwa rasa emosi yang kita luapkan semua itu wajar. Wajar kita merasakan apapun emosi kita wajar. Tetapi jangan sampai mengganggu terhadap pelajaran, baik belajar kita di sekolah maupun belajar kita di rumah. Begitu kan? Boleh di bawahnya juga, boleh di bawahnya. Ayo barisan sebelah sini, boleh ditempel. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah melalui pembelajaran dengan model TPS serta didik dapat menulis surat pribadi dengan memperhatikan struktur yang tepat. Yang pertama, coba kita nextkan. Selanjutnya, pengantar untuk memulai menulis surat apa?
boleh menggunakan kertas karton ataupun manila ataupun kertas folio. Kalian harus lebih kreatif dari biasanya ya. Tetapi jangan lupa harus menggunakan struktur surat yang baik dan benar. Tadi baik, sudah selesai? Nanti silahkan kalian tukarkan dengan teman sebangku kalian. Lalu diskusikanlah kira-kira ukurannya apa, strukturnya bagaimana, ejaannya sudah tepat atau tidak, begitu ya. Silahkan diskusi mulai dari sekarang. Silahkan tukar sama teman sebangkunya. Nah, berarti mulai dikoreksi lagi. Koreksi lagi, perhatikan, Redi akan membacakan hasil yang dia buat ya. Ibu, apa kabar? Semoga Ibu senantiasa diberi kesehatan. Ibu, selamat ulang tahun. Semoga doa Ibu selalu terkabulkan oleh Allah. Menulis surat untuk silakan, siapa yang mau mengomentari hasil dari Redi temannya tadi? Menurut saya Siapa ini namanya? nama saya Alek. Menurut saya surat yang dibuat Redi sudah sesuai strukturnya dan ejaan. Bagaimana teman-teman, setuju tidak? Ya, kreatif. Ini cukup kreatif sekali karena dia membuat dengan tangannya sendiri gambar begitu ya. Sudah cukup kreatif. Strukturnya juga sudah lengkap, ejaannya ya. Baik, tepuk tangan untuk Redi. Selalu menyayangi aku serta selalu sabar menghadapi kami. Ibu yang selalu ada untuk Kita jawab quiz untuk menyimpulkan pembelajaran kita kali ini ya. Selanjutnya, ini merupakan surat pribadi atau dinas? Surat pribadi. Jawab. Mau surat pribadi, mau surat resmi, ada kata samaan kan? Yang bukan kata samaan. Yang mana? Coba. Berarti kalian kesimpulannya adalah kalian sudah mengerti antara surat, bagaimana perbedaannya surat pribadi dan surat resmi. Mungkin Ibu cukupkan sampai di sini pembelajaran kita. Terima kasih untuk kerjasamanya kali ini. Senang belajar kali ini? Tangan buat anak-anak kita. Sebelum kita menutup pembelajaran kali ini, berdoa terlebih dahulu. Silakan. Ini disiapkan doa. Kita baca doa yang tadi mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, tepuk tangan buat anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kali ini saya berkunjung ke SMP Negeri 1 Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi untuk menjumpai CGP Bapak Kurniawan pada pendampingan individu kelima.
Pendampingan individu kelima ini berfokus pada penggalian observasi yang sudah dilakukan oleh CGP Pak Kurniawan terhadap rekan sejawat di SMP ini. Mari bersama kita ikuti proses observasi yang dilakukan oleh CGP Pak Kurniawan. Assalamualaikum Bu Umi. Terima kasih Bu Uli atas kesempatannya. Ya, terima kasih Bu Umi ya. Kita sudah melaksanakan supervisi. Saya selanjutnya mungkin akan melaksanakan wawancara ya, pasca observasi gitu ya, terhadap pembelajaran yang sudah Bu Umi laksanakan. Pertama mungkin saya ingin bertanya, bagaimana setelah melakukan pembelajaran, kan mungkin Bu Umi memasukkan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE dalam pembelajarannya. Perasaan saya yang pertama adalah lega sekali karena sudah melakukan kegiatan pembelajaran. Kenapa lega? Karena disupervisi oleh guru dewan. Iya. Yang kedua, saya merasa senang karena mendapat ilmu baru. Apa ilmunya? Yaitu FFP yang berdiferensiasi tadi dan ber-KSE itu merupakan hal baru buat saya. Sebelumnya apa sudah pernah atau belum pernah? Belum pernah, saya baru pertama kali, jadi ini hal baru untuk saya. Dan bisa mengembangkan begitu ya. Terima kasih. Iya. Dari pembelajaran sudah dilakukan Ibu terhadap peserta didik gitu ya. Adakah hambatan selama melakukan pembelajaran itu? Proses pembelajaran ada hambatan-hambatan itu? Untuk proses pembelajaran mungkin tidak terlalu signifikan hambatannya, mungkin untuk pengkondisian anak saja terhadap pembelajaran tersebut begitu. Mungkin hambatannya itu terhadap diri saya sendiri Pak, karena yang tadi ber-KSE baru, jadi saya harus belajar terlebih dahulu sebelum pembelajaran ke anak. Tapi saya lihat kemarin Ibu sudah mulai mulai mahir lah ya, muncul dalam belajarkan integrasi dan PSI-nya. Oke, mungkin selanjutnya menurut Bu Umi gitu ya, apa hal yang menurut Bu Umi sudah berhasil ataupun sudah merasa puas dalam pembelajaran yang kemarin sudah dilaksanakan terhadap peserta didik? Kalau dikatakan berhasil ataupun puas mungkin belum 100% Pak, harus banyak belajar lagi karena tadi hal baru buat saya, jadi harus banyak belajar. Berarti memang Bu kedepannya akan terus meningkatkan akan terus meningkatkan dan akan saya pakai mungkin berdiferensiasi dan ber-KSE. bagaimana kemarin KSE-nya pembelajaran karena dari anaknya sendiri terlihat bagaimana? Terlihat antusias sih, karena anak juga mungkin baru Pak, baru ya? baru jadi antusias sekali. Antusias sekali ya. Ya, mungkin tanya nih ya, apakah hal positif yang sudah Bu Umi lakukan dalam proses pembelajaran? Hal positifnya banyak menggali potensi anak, mungkin yang dari tadi ber-KSE itu ya Pak, emosional anak terhadap pembelajaran. Ada dampaknya bagi anak? Ada dampaknya Pak, ketika ice breaking, terus kita memakai wall untuk menggali potensi anak, di situ terlihat sekali perbedaannya dari dan kita menggunakan FFP biasa dengan FFP yang Bedanya apa itu? ya tadi itu Pak, karena mungkin bahan ajarnya terus metodenya yang berbeda sehingga menarik perhatian. Oke, mungkin yang terakhir Bu ya, dalam pembelajaran yang Ibu sudah lakukan mungkin ada yang perlu Ibu tingkatkan berikutnya gitu ya. Kira-kira apa saja Bu yang menurut Ibu yang akan ditingkatkan? Yang perlu ditingkatkan mungkin dari dalam diri saya sendiri, ya potensi dari diri saya sendiri. Di antaranya mungkin saya akan mencari bahan ajar yang lebih bervariasi, metode yang lebih menarik, yang sudah dilakukan tadi mungkin yang tepat untuk dilakukan dalam pembelajaran tersebut, seperti kita pakai wall. Berarti kemarin Ibu sudah contohnya kemarin sudah menggunakan model apa dalam pembelajaran? Model TPS. Mudah-mudahan Bu ya, kedepannya Ibu bisa duduk kembang lagi
utamanya memasukkan pembelajaran berdiferensiasi, ya, dan juga pembelajaran sosial emosional. Saya juga sangat senang sekali gitu ya bisa berdiskusi, bertukar pikiran dengan ya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang profesional gitu ya. Terima kasih dia sama-sama. Iya ya. Mendapat pelajaran baru dari Bapak, dari teman-teman. Saya ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.